Assalamualaikum teman-teman. Ini kita bagi pengalaman penggantian thermoswitch dan kipas elektrik fan Karimun kita pasangkan ke Katana. Jadi karena mesin sebelumnya itu ikut mesin kipas pendingin radiator. Jadi kalau berhenti dia panas, mesinnya naik, jarum temperatur naik dan AC jadi kurang dingin. Nah, ini kita ganti pakai electric fan milik Karimun untuk dudukan ke radiator. Nah, ini kita bikin ya, kita custom dudukannya, kita las, dan dudukan yang bawaannya kita potong. Jadi untuk pemasangannya mudah, cuma ada 4 titik bracketnya, kanan 2 kiri 2, bisa dipasangkan. Nah, ini namanya thermoswitch, dia saklar untuk mengatur nyala kipas elektriknya. Jadi dia fungsinya untuk saklarnya. Nah, ini kita coba nyalakan mesin, kondisi dingin ya, ini belum dinyalakan. Untuk starter pertama dia memang agak susah karena kita setel RPM serendah mungkin. Ini kita penyetelan RPM itu kita setel saat berada di suhu kerja mesin ya. Jadi kalau dia suhunya masih dingin, ini mesinnya akan agak susah, tapi tetap gampang. Nanti diinjek gasnya sedikit dia langsung nyala. Nah, ini ketika suhu mesin belum mencapai suhu kerja optimal mesin atau mesin masih dingin, dia RPM kita setel itu berada di rendah sekitar 200-300 RPM saat mesin panas ya. Maksudnya panas itu saat mesin dalam kondisi dia mesin optimal, bekerja optimal, kita set segitu. Makanya kalau mobil ini masih dingin, dia belum bisa stasioner. Nah, ini dibantu dengan cuk. Mengapa kok mobil lama itu ada cuknya? Nah, ini untuk bantu kita saat kita mau memanaskan mesin. Jadi sementara kita bantu dengan cuk dulu. Nanti kalau sudah mulai masuk ke suhu kerja mesin, kita lepas cuknya, RPM ada di 200-300 atau seperti setelan yang kita inginkan. Kalau ini belum ya, ini masih dingin. Nanti dia akan naik terus karena dia masih baru bekerja mesinnya. Ini kira-kira jalan 5 menit manasi mobil, suhunya masih dapat segitu. Jadi ini belum panas ya. Nanti ditunggu mungkin sekitar 5 menit lagi dia akan mencapai di bawahnya setengah. Dan electric fan-nya akan menyala. Oke, temperatur sudah mendekati suhu kerja. Sekarang kita kembalikan cuknya ke posisi normal ya. Kita tekan, kita lihat RPM ada di sekitar 100-200. Ini suhu kerja mesin belum optimal. Nanti kalau suhu sudah optimal, dia akan naik sedikit mungkin ke 200. Ini suaranya kap mesin, penyangganya getar karena mesinnya kan getar kayak mau mati gitu. Nah, ini kondisi di engine, RPM 100, kayak mau mati tapi belum mati ya. Ini nanti kalau dia sudah mencapai suhu kerjanya, dia akan naik ke 200. Loh, ini mati. Coba kita start lagi ya. Ini masih belum ya. Ini nanti dia electric fan-nya akan bekerja di setengah kurang sedikit. Oke, kita bantu cuk lagi sedikit sambil mesinnya biar agak cepat suhunya naiknya. Kemarin waktu sebelum pakai thermostat sama electric fan,
Ini temperatur segini ini udah panik ya, udah panik, temperatur naik, rasanya pengen cepet-cepet jalan aja. Nah, tapi ternyata setelah saya baca-baca, saya lihat-lihat di sosial media itu, teman-teman katanya memang termostat itu penting, jadi supaya mesin itu bekerja pada suhu optimal yang ditentukan atau direkomendasikan oleh pabrik. Jadi kalau di Katana ini, kalau tidak salah, dia termostat itu katupnya akan membuka di suhu 82 derajat Celcius. Lalu akan tersirkulasi dengan air yang di radiator masuk ke mesin, dan yang dari mesin keluar ke radiator lalu didinginkan oleh kipas. Nah, kipasnya juga sudah kita ganti pakai elektrik, jadi putarannya bisa lebih kenceng, walaupun mobil dalam kondisi diam tidak bergerak pun dia putarannya tetap kenceng. Jadi seperti itu ya. Ini naiknya lumayan, ini udah 10 menit lebih belum naik, belum muter kipasnya, karena memang belum tercapai suhu kerja mesinnya. Ini kalau pengen cepet naik lagi, mesin kita bebani lagi dengan kompresor AC. Jadi AC kita nyalakan ya, nyala, RPM nya idle up, naik, kita netralkan cuknya. Nah, karena RPM idle AC saya setel di 1000, jadi saat AC nyala RPM nya juga ke 1000. Dia karena naik, RPM-nya naik karena dia ketambahan beban dari kompresor, jadi memang harus dinaikkan dari RPM idle yang tanpa AC. Ini suara dari depan itu bukan electric fan, tapi extra fan dari AC ya, untuk mendinginkan kondensor. Ini suhu masih terus turun, kebetulan saya ada alat untuk pengecek suhu. Kita cek suhu AC nya sampai berapa. Ini harusnya sebentar lagi electric fan nyala ya, kita tunggu di depan aja. Ini harusnya sebentar lagi AC-nya electric fan-nya nyala. Ini sudah di 1/4 lebih sedikit suhu di indikatornya. Nah, ini alat ya, ini alat namanya thermoswitch. Jadi untuk saklar untuk electric fan-nya, jadi dia bekerja berdasarkan suhu yang ditentukan. Jika sudah mencapai suhu yang ditentukan, dia akan nyambung ini dua ini, jadi semacam saklar aja fungsinya. Nah, dapat nyala ya, elektriknya sudah nyala. Ini hembusan anginnya kenceng banget ini. Kita lihat. Nah, ini RPM-nya segini. Maksud saya bukan RPM, tapi temperatur suhu. Ini ketika electric fan nyala ya, dia nanti akan terus turun. Dia setelah mesin dingin, lebih dingin, nanti turun. Nanti electric fan-nya mati, terus dia perjalanan naik lagi sedikit-sedikit sampai suhu tercapai lagi, dia nyala lagi extra fan-nya, terus dia turun lagi. Jadi seperti itu ya fungsi ini. Ini sudah suhu optimal mesin bekerja ya, karena kita pakaikan termostat lagi, kembalikan seperti standar pabrikan. Ini AC kita matikan, kita cek RPM. Nah, RPM berada di antara 100 sampai 200. Ini nyala ya. Ini suara electric fan. Ini extra fan AC mati sebenarnya, tapi karena dari sedotan electric fan, dari dia ikut muter. Oke, jadi seperti itu ya. Ini efek dari kita pakai termostat dan electric fan. Jadi ya, satu itu tarikan mesin jadi lebih ringan, putaran mesin lebih ringan, terus
dia bisa bekerja pada suhu optimal yang direkomendasikan oleh pabrik. Terus dia bisa stasioner di RPM rendah. Ini RPM-nya 100, antara 100-200 RPM, tapi kondisi mobil saat panas dan dia tidak mati. Nah, ini bisa didengar electric fan-nya mati ya, karena suhunya sudah turun. Nah, dan ini suara 100 kalau nggak 200 RPM tanpa AC. Mobil tetap stasioner, tetap hidup. Nah, ini kondisi segitu, dia nanti naik lagi, terus didinginkan, dia turun lagi. Oke, seperti itu. Ini hanya berbagi pengalaman saja, bukan bermaksud membuat tutorial atau menggurui teman-teman semua. Jadi hanya pure saya sharing pengalaman saja. Oke, terima kasih. Nanti sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.